pada masa mudanya di sana, khususnya di jamaah-jamaah dan yang karena ini kan tentang Yeskiel yang orang perempuan umat Allah itu digambarkan sebagai dua bersaudara, Samaria mewakili kerajaan utara Israel dan Yerusalem mewakili kerajaan selatan Yehuda. Yeskiel melukiskan mereka sebagai orang yang tidak setia kepada Allah dan telah berzina. Untuk pemilik channel Tagar Mualaf yang saya kasihi, semoga penjelasan saya sebagai seorang awam tidak menjadi polemik yang menyinggung perasaan agama lain. Namun sebagai seorang Kristen, saya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keimanan saya. Demikian penjelasan singkat saya. Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3 tidak bisa diuraikan jika hanya dicuplik 3 ayat saja. Pemahamannya harus secara menyeluruh, yaitu di Yeskiel 23 ayat 1 sampai 49. Yeskiel 23 menggambarkan secara simbolis dan sangat tegas dua kerajaan Israel, Samaria yang digambarkan sebagai Ohola dan Yerusalem yang digambarkan sebagai Oholiba, sebagai dua saudari yang bersundal, yakni berkhianat kepada Tuhan dengan menyembah berhala dan menjalin aliansi politik dengan bangsa-bangsa kafir seperti Mesir, Asyur, dan Babel. Persundalan mereka diartikan sebagai penyembahan berhala, pengkhianatan spiritual, dan pencemaran bait Allah, bahkan sampai mempersembahkan anak-anak mereka kepada berhala sebagai korban bakaran. Dalam bagian ini, Tuhan menyatakan murkanya untuk Ohola atau Samaria jatuh lebih dahulu, dihancurkan oleh Asyur. Untuk Oholiba atau Yerusalem tidak belajar dari kakaknya, malah berbuat lebih najis lagi dengan mengejar bangsa-bangsa lain secara rohani dan politis, dan akan mengalami hukuman yang lebih berat oleh bangsa Babel. Yeskiel menggunakan bahasa yang sangat grafis dan mengejutkan untuk menekankan kedalaman dosa, pengkhianatan kepada perjanjian Allah, dan dampak kehancuran akibat penyembahan berhala. Pesan utamanya adalah ketika umat Allah meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan dan mengejar ilah-ilah lain, baik secara harfiah maupun dalam bentuk ketergantungan pada kekuatan dunia, mereka akan menuai akibat rohani dan sosial yang sangat pahit. Di akhir pasal, Tuhan menegaskan bahwa dosa tidak akan luput dari hukuman, tetapi juga bahwa tindakannya adalah bentuk keadilan yang menjadi pelajaran bagi semua bangsa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian, saudaraku yang saya kasihi, pemilik channel Tagar Mualaf. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, tidak sopan, saya Robit Irawan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Amin.